Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Sadi. Untuk tugas video kali ini saya akan sedikit banyak mereview tentang sebuah karya ilmiah, yaitu berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Sebenarnya untuk karya ilmiah ini, di sini saya akan sedikit banyak membahas tentang apa sih protokol itu dari apa yang sudah saya baca sebelumnya. Oke. Di sini memang saya hanya membahas tentang 3 bagian, yaitu pengertian dari protokol itu, fungsinya seperti apa, dan juga istilah dan jenis-jenis yang terdapat dalam protokol. Oke. Sebenarnya protokol itu memang mendukung tentunya berbagai sumber daya yang ada dalam jaringan paket switching yang berbeda. Jaringan paket switching tersebut memang menjadi paket yang menurut saya dalam beberapa tahun terakhir ini memang memiliki effort yang cukup besar ya, tentunya dalam desain dan juga implementasinya. Ya, tentunya memang lahirnya protokol itu memang tidak terlepas dari kebutuhan untuk memfasilitasi berbagai macam sumber daya komputer, atau tentunya dalam hal detail dapat dikatakan sebagai sistem yang memiliki peraturan yang memungkinkan terjadinya suatu hubungan, komunikasi, dan juga tentunya perpindahan data antara dua pengguna atau dua komputer, bahkan mungkin lebih. Singkatnya memang protokol jaringan itu dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Sistem ini memang menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat pengirim dan juga penerima agar hubungan dalam suatu jaringan dapat berlangsung dengan baik. Awalnya memang protokol hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa node saja. Namun seiring dengan berkembangnya internet, muncullah beberapa jenis protokol berbeda. Nah, untuk menghindari ketidakcocokan jenis protokol yang berbeda dengan yang lainnya, ya muncullah sebuah standarisasi protokol yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Dalam hal lain, memang protokol juga memiliki fungsi seperti untuk timeouts, reassembly, options, flow control. Nah, ketiga hal itu memang punya fungsi dan juga pengertian yang berbeda-beda. Contohnya pada timeouts ini memang digunakan untuk melakukan self-destructive counter atau mengacukan diri sendiri pada setiap IP paket yang memang sudah kadaluarsa dan rusak. Kemudian pada reassembly itu memang contohnya pada saat data masuk ke dalam jaringan protokol, informasi yang terkirim akan dipecah menjadi beberapa paket berbeda. Nah, tujuannya ini memang untuk menghindari ukuran paket yang terlalu besar. Biasanya memang pecahan paket tersebut tidak dikirimkan secara berurutan, tapi memang dengan adanya fungsi reassembly ini memang digunakan untuk menyusun ulang paket tersebut saat tiba nantinya di jaringan si penerima. Kemudian untuk option, memang protokol juga bisa digunakan untuk mengizinkan komputer si pengirim untuk memutuskan bagian dari paket yang akan didapatkan oleh si komputer penerima. Dan terakhir adalah flow control. Nah, sebenarnya dalam flow control ini bisa dikatakan atau bisa difungsikan sebagai untuk mengatur perjalanan data dari transmitter dan receiver satu persatu untuk membantu membatasi jumlah data yang terkirim. Nah, untuk yang ketiga adalah istilah dan jenis-jenis protokol. Sebenarnya
jenis-jenis dan istilah protokol itu sendiri memang ada beberapa istilah atau mungkin yang biasa kita sering dengar seperti TCP/IP, DNS atau Domain Name System, HTTPS, SSH atau Secure Shell. Keempatnya ini memang dari masing-masing juga memiliki pengertian yang berbeda-beda. Seperti TCP/IP yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya memang digunakan sebagai standar protokol jaringan komunikasi yang memang banyak digunakan oleh si pengguna internet dengan tujuan memang untuk mengatur proses transfer data dari suatu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet tentunya. Sedangkan DNS ini memang sebagai jaringan domain dan sistem atau bisa dikatakan sebagai sebuah distribute database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP/IP. Ketiga yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien atau web browser dan server. Dan yang keempat adalah SSH atau Secure Shell, yaitu protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Kalau menurut saya sih bisa diartikan sebagai atau bisa dikatakan protokol itu sebagai suatu sistem dan teknologi yang berperan penting dalam proses perpindahan data di internet. Bisa dibilang tanpa adanya protokol mungkin transfer data akan lebih rumit dan tidak aman. Dan tentunya protokol ini memang membantu kita seperti yang saya bilang sebelumnya. Penggunaan internet di saat ini yang sangat masif itu bisa menjadi lebih secure, kita bisa mendapatkan informasi jauh lebih mudah tentunya. Untuk review atau penjelasan tentang materi saya di sini memang saya mengambil beberapa referensi, yaitu dalam onlinelearningbinus.ac.id tentang artikel berjudul protokol jaringan, dan juga pada comtia.org dengan judul What is a Network Protocol and How Does it Work. Oke, untuk penjelasan saya tentang review artikel kali ini cukup dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.